ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, Engkau telah mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa yang berlimpah-limpah, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, menjadi anak-anak-Mu dan menjadi ahli waris-Mu. Biar kami sekumpulan umat pilihan-Mu akan memuji dan menyembah-Mu. Layakkan kami Tuhan, kuduskan dan sucikan kami, berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Harapanku
berikan kesempatan Bapak Ibu, bila mana mau bersaksi silahkan. Kalau tidak ada, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah taburan firman-Nya akan memberikan pengajaran, mendidik kita, memberi penghiburan dan menguatkan kita. Tulus
Engkau kiranya berkenan atas persembahan korban syukur kami Tuhan. Kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, kami merindukan seperti domba-domba yang rindu gembala. Kami berbicara, kiranya Engkau akan memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Taurat Tuhan boleh tersimpan di dalam loh hati kami dan bertumbuh menjadi benih yang subur dan menghasilkan buah dan menyenangkan hati Tuhan dan berdampak bagi orang yang ada di sekitar kami. Karena perubahan dalam hidup kami adalah perubahan yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kami. Karena kerinduan kami untuk kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Mari Tuhan, kami umat-Mu, domba-domba-Mu, kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, mari katakan silakan. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan baru, ya. Bulan yang ke-11 di tahun 2024, saudaraku. Jadi tinggal ada waktu 2 bulan lagi kita menjalani tahun 2024. Saudaraku, sebentar lagi kita tahun baru lagi. Ya. Kalau kita melihat perjalanan kita ke belakang, bagaimana kita memiliki banyak hal, tantangan, pergumulan, masalah, sakit, apalagi. Ya. Kalau yang sekolah, masalah sekolahnya, kalau yang berhubungan dengan orang tua, bermasalah dengan orang tuanya, berhubungan dengan pekerjaan, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berada dalam keadaan bahaya dan menakutkan, mengkhawatirkan kehidupan kita, ya. Tapi ketika kita mengingat pertolongan Tuhan hari demi hari, masalah demi masalah, perjalanan waktu bersama dengan Tuhan, di situ dikatakan berkali-kali Tuhan menolong kita. Bulan lalu mungkin kita punya pergumulan. Kalau kondisi kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, ya, bisa dikatakan di ambang kritis, tapi di situ Tuhan menolong. Bulan sebelumnya, kalaupun kita harus sampai mengalami satu keterpurukan, kegagalan, di situ pun Tuhan juga menolong. Makanya saya beberapa hari ini mendengarkan cuplikan lagu, ya, bahwa Yesus itu setia, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tidak ada yang lebih setia daripada Tuhan Yesus. Kita pun yang seringkali berkata bahwa aku mau setia kepadamu, ya kan? Ada banyak orang berjanji, mengobrol janji bahwa aku akan setia mendukungmu. Tapi pada waktunya orang itu akan berubah, saudaraku. Yang tidak pernah berubah kasih setianya adalah Tuhan. Makanya di sini saya mengajak saudara mengawali bulan yang baru, bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Tinggal 2 bulan lagi kita menyelesaikan tahun ini. Apakah Tuhan menyertai sampai akhir di penghujung tahun ini, sehingga kita bisa berkata happy ending, ya, happy ending, saudaraku yang dikasihi Tuhan, atau happy aja, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bisa berkata happy ending untuk mengakhiri tahun ini adalah orang yang bisa untuk selalu bersyukur, ya.
Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap ku ada, Yesus setia. Ternyata pada akhirnya beliau ya. Nah, saudaraku, seringkali dalam perjalanan hidup kita seperti ketika kita menyanyikan sebuah lagu yang pada akhirnya menjadi fals. Nah, kenapa? Karena tidak olah vokal. Ya, tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu bahwa ketika kita baru berada di ujung masalah yang mengkhawatirkan, di situ Tuhan sudah ada di sana. Di situ Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Di situ Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Sehingga ketika kita berkata bahwa kalau saya mengingat Keluaran 14 ayat yang ke-14, tiba-tiba mengingat ayat itu, saudara, Tuhan yang akan berperang buat kamu, dan kamu akan diam saja. Ya, Tuhanlah yang akan berperang dan kamu akan diam saja. Still apa style? Style ya? Still yakin? Still ya? Ya still yakin. Ya, kamu hanya diam saja. Tapi semuanya itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kehidupan kita. Dan hari-hari ini itu adalah waktu perkenanan Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, pada waktu aku memberikan perkenanan, aku akan mendengarkan engkau. Berarti saudaraku, ada satu hal yang membuat Allah tidak berkenan, sehingga Tuhan tidak mau mendengar apa yang menjadi kata-kata kita, seruan kita. Jadi di sini, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Penyelamatan itu sudah tiba. Penyelamatan Tuhan, pertolongan Tuhan, karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, itu sudah terjadi. Sesungguhnya, kata sesungguhnya itu sesuatu yang pasti. Sesungguhnya itu sesuatu yang pasti dan pondasi, ya. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Yang percaya katakan amin. Apapun kondisimu, ya, apapun pergumulanmu, ya, apapun yang menjadi keluh kesahmu yang membuat hidupmu semakin hari bertambah berat, jika kau percaya bahwa waktu perkenanan Tuhan itu saat ini. Kenapa harus nunggu besok? Kalau saat ini saudara dan saya bisa diperkenan oleh Tuhan. Kenapa nunggu bulan depan? Kenapa nunggu akhir tahun? Atau nunggu bulan Januari sebagai resolusi baru, ya, supaya hidup kita diperkenan? Tapi saudaraku, ya, ada sebuah pernyataan, baiklah Pak, kalau memang saya belum layak, biarlah saya akan berjuang lebih keras lagi. Untuk apa? Mendapatkan perkenanan. Perjuangan yang seperti apa sehingga kita menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan, saudaraku, ya. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Apapun masalahmu kemarin, minggu yang lalu, percayalah, hari ini Tuhan sudah sediakan sesuatu yang baik dalam kehidupanmu. Kalaupun kau hari ini mengalami sakit, penyakit, keluh kesahmu, Tuhan sudah dengar, karena waktu perkenanan itu
itu adalah hari ini. Tidak ada kesempatan yang kedua. Kesempatan yang kedua tidak akan pernah sama. Karena kesempatan yang kedua itu pasti berbeda. Ya, tidak ada pernah terjadi terulang itu sama persis. Ya, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama mempercayai Tuhan. Masalah kita hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, Tuhan sudah selesaikan hari ini. Yang percaya katakan amin. Ya. Waktu perkenanan Tuhan hanya bisa diterima oleh orang yang percaya, saudara. Kalau orang yang tidak percaya, tidak mungkin dia akan berkata, Tuhan hari ini masalahku selesai. Ya. Saudaraku, bagaimana cara Tuhan menolong kehidupan kita? Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara dan saya. Saya akan memberikan satu contoh, beberapa contoh bagaimana Tuhan menolong pergumulan umatnya. Yang pertama, saudaraku, adalah pergumulan ketika ada sebuah keluarga yang mengadakan hajatan, yaitu perkawinan di kota Kana sebagai mukjizat yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus semenjak umur 30 tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kisah bahwa sebuah rumah tangga mengadakan pesta hajatan, atau mungkin apa namanya ya? Hajatan? Ya, hajatan ya? Kawinan, ya, pesta perkawinan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika orang mengadakan pesta perkawinan, itu tidak mungkin tidak memiliki persediaan atau perencanaan yang matang. Ya, kalau kita mau menikah, paling tidak kita harus mempersiapkan dana minimal untuk konsumsi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, ada orang yang mau menikah tapi tidak memikirkan dana bagaimana untuk mengadakan pesta. Ya, berjuangnya di mana? Ya, kalau tidak mau kerja. Jadi untuk mengadakan sebuah pesta perkawinan dibutuhkan modal, dana. Ya, yang perlu disiapkan adalah konsumsi. Yang kedua adalah tempat. Ya, bisa jadi sewa taruh. Ya kan? Yang ketiga adalah memanggil orang yang menikahkan, catatan sipil, hamba Tuhan. Nah, untuk memanggil pencatat sipil itu tidak gratis, saudaraku. Siapa bilang gratis? Wong undang kok. Iya kan? Kalau kita mau gratis, ya kita datang ke kantornya, ya kan? Pada hari jam kerja. Tapi ketika kita meminta orang yang ada kerja kantoran untuk mendatangi kita di tanggal merah, hari libur, ya harus bayar. Gak ada yang gratis. Minimal salam tempel, ya kan? Iya, kalau yang datang cuma satu. Nah, kalau dia ngajak kawan, sebenarnya satu orang pencatat sipil itu cukup. Tapi kenapa ngajak kawan dua jadi 3 orang? Gak berani sendiri. Ya, di mimbar sudah dikasih arahan khotbah firman Tuhan, kenapa masih diperpanjang? Kan tugasnya pencatat sipil untuk mencocokkan administrasi nama. Kenapa masih ceramah lagi? Udah Pak, jangan lama-lama ngomongnya Pak. Ya, jangan lama-lama ngomong Pak. Ya, cukup 10 menit kan, kalau enggak setengah jam. Ya, pernikahan yang terakhir dilakukan di tempat ini ada setengah jam ceramah. Padahal di sini sudah khotbah 1 jam, tambah 1 jam setengah. Nah, saudaraku, ada modal.
untuk memperpendek durasi. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah masalah konsumsi utama yang menjadi kebanggaan orang-orang pada waktu itu adalah anggur terbaik yang akan disajikan untuk tamu-tamu istimewa. Bukan anggur yang gak enak, tapi yang dikeluarkan adalah anggur yang terbaik dulu. Di tengah-tengah hajatan, di tengah-tengah pesta, kedapatan anggur habis. Bayangkan saudaraku, kapan mau buat anggur? Kan anggur itu fermentasi. Fermentasi kan cukup lama. Pada waktu itu belum ada kulkas, belum ada Yakult. Ya, cara cepat untuk membuat fermentasi adalah ditambah kadar gula dan Yakult. Mau praktek Mas Bul? Taruh di botol beling, masukkan di kulkas 1 hari, semalam besok sudah beralkohol. Jadi POC maksudnya. POC itu apa? Untuk pupuk cair, ya kan? Cairnya di sini ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada masalah kehabisan anggur terbaik. Dan di situ yang datang Yesus, murid-murid bersama ibunya Maria. Dan yang tahu mendapat laporan adalah ibu Yesus, Maria. Apa yang terjadi? Anggur habis. Ya. Maria datang kepada Yesus, dia cuma laporan, anggurnya habis. Laporannya nggak panjang-panjang, saudaraku, karena Maria tahu apa yang akan dilakukan oleh Yesus, sehingga cukup berkata anggurnya habis. Dan dia langsung kembali ke pelayan-pelayan, ke sapu jagatnya, ya. Apa yang diperintahkan oleh dia, lakukan saja. Apa yang diperintahkan oleh Yesus, lakukan saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Yesus berkata, ayat Yohanes pasal 2 ayat 7 dan 8, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Gak masuk akal. Saiful Hajat punya masalah kehabisan anggur, tapi perintah Yesus disuruh mengisi tempayan-tempayan dengan air. Loh, mau bikin es teh apa? Ya, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya karena sudah dapat pesan dari Maria, ibu Yesus, ibu Maria. Apa yang diperintahkan dia lakukan saja, ya. Mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, artinya ketua panitia, ya. Lalu mereka pun membawanya. Ketika diicip, yang diminum bukan air lagi, tapi sudah jadi anggur yang terbaik. Sehingga katanya, kenapa engkau menyimpan anggur yang terbaik dan tidak kamu keluarkan dahulu? Karena itu lebih baik daripada apa yang sudah habis. Sudah yang dikasih Tuhan. Apa yang menjadi perenungan kita? Tuhan Yesus tahu kebutuhan orang yang sedang bergumul, punya masalah, di dalam kekurangan. Ketika mengadakan pesta, bahkan Tuhan Yesus datang memberikan jawaban lebih daripada yang diharapkan. Anggur terbaik diberikan, ya, diberikan oleh
Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Artinya ketika seseorang sedang bergumul dengan hajat hidupnya, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkata, dan orang tersebut mau melakukan tanpa banyak cincong. Yang terjadi adalah Tuhan memberikan yang terbaik. Ya. Tidak ada pesan sponsor. Nanti anggurnya anggur yang harusnya yang paling tidak satu apa? Standar dengan yang sudah habis tadi. Biasanya kita memiliki kisi-kisi pesan poin-poin penting yang untuk disampaikan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Nanti yang begini ya, nanti yang begini ya. Tapi saudaraku, semua yang ada di pesta itu termasuk Saiful Hajat menerima perkataan Ibu Maria. Apa yang dikatakan oleh dia, lakukan saja. Dan yang terjadi ketika orang mau menerima sesuatu dan percaya, yang terjadi lebih daripada apa yang diharapkan. Itu yang pertama, contoh yang pertama. Tuhan Yesus menolong secara ajaib orang yang punya hajat. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, contoh pengalaman Musa. Musa itu disuruh oleh Tuhan untuk memimpin, membawa orang Israel keluar dari Mesir, tapi sama Raja Fir'aun tidak pernah direlakan untuk meninggalkan tanah Mesir. Sampai terjadi negosiasi sampai orang Israel percaya, Tapi pada kemudian hari, ketika Fir'aun memberikan izin Musa dan orang Israel keluar dari tanah Mesir, langsung sadar, kenapa aku ngomongnya boleh ya? Maka disiapkan seluruh pasukan kuda yang kuat yang dimilikinya untuk mengejar bangsa Israel, sampailah di tepi laut, Dan Musa tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan menolongnya. Apakah harus nyeblung ke laut, berenang? Karena sudah di ujung, dikejar pasukan Firaun yang banyak itu, yang kuat, yang gagah terlatih itu dengan kecepatan penuh, full. Bayangkan orang yang mengejar kecepatannya full kan? Nggak ada mengejar santai-santai, tak kejar, tolong ditunggu, nggak ada kan? Pasti dengan kudanya dipecut sekencang-kencangnya supaya larinya lebih kencang Kira-kira ada kepanikan dan ketakutan enggak? Orang-orang Israel, juga Musa, ketika jarak antara mereka itu tinggal 10 meter. Bayangkan, kalau saudara pernah dikejar anjing galak, di depan tembok tingginya 4 meter, saudara mikir nggak bisa lompat sampai ketinggian 4 meter? Tinggal 2 meter lagi jarak antara anjing dan kita. Maka yang terjadi apa? Dia nggak berdoa loh. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3, lompat. Enggak, namanya orang kepepet itu, yang ada the power of kepepet, saudara. Bisa. Dan pernah pengalaman ketika tsunami di Aceh 2024, Bapak Ibu, ketika air tsunami-nya itu yang tingginya katanya berapa? 20 meter itu, 20 meter tingginya air laut, dan itu melanda, menerjang penduduk. Penduduk itu larinya ke arah pegunungan. Tahukah saudara, situasi
situasi dan kondisi ya peladangan di Aceh itu berbatu-batu. Dan yang paling banyak adalah tanaman anggur Aceh, rukama. Tahu rukam? Juwet, caplang apa? Yang coklat-coklat sekarang ada yang putih, yang panjang-panjang, juwet. Itu yang juwet. Tapi kalau yang namanya anggur Aceh, rukam yang bulat-bulat. Kalau di sini anggur Jawa, yang ada sepet-sepetnya itu pokoknya berduri. Dan mereka memiliki ya ternak sapi kambing ya itu tidak punya kandang, yang ada adalah dipagar dengan kawat berduri keliling area angon penggembalaan. Tapi ketika orang-orang yang sedang ketakutan ini ya, dia takut kena hantaman air bah tsunami itu, mereka lari sekencang-kencang bagaimana supaya bisa sampai ke bukit, ke puncak bukit, saudaraku. Ya, baru setelah di atas berhenti, dia sadar kalau kakinya berdarah-darah. Kenapa? Karena sudah menginjak-injak pagar berduri, sudah yang dikasih. Tapi ketika dalam keadaan terjepit kepepet, dia nggak ngerasa ketika berjalan di atas pagar berduri itu, sudah yang dikasih Tuhan. Yang dia tahu, saya mau selamat. Bukankah pertolongan Tuhan harusnya itu sudah tetanus, sudah kejang-kejang, panas, menjerit-jerit. Tapi faktanya mereka tertolong sudah. Banyak cara Tuhan, seperti Tuhan menolong Musa ya dan bangsa Israel di Laut Merah. Lalu Musa mengulurkan tangannya. Ketika detik-detik terakhir dikejar pasukan Firaun, Musa di situ ya dijumpai oleh Tuhan. Tuhan sudah ada di depan. Ya, Musa disuruh apa? Mengulurkan tangannya ke atas laut. Aneh. Apa hubungannya? Tinggal beberapa meter lagi akan disikat sama pasukan Firaun. Tapi Tuhan cuma Tuhan cuma menyuruh Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Bisa bayangkan betapa kencangnya ya angin timur itu. Saudara sudah pernah lihat angin timur yang seperti digambarkan ketika membelah laut ini? Saya sudah pernah melihat di lautan Aceh. Ya kan? Jadi angin timur itu akan datang seperti peluru, saudara yang dikasih Tuhan. Seperti peluru, dia akan secepat kilat memotong ombak. Jadi set gitu kan? Nah, di situ langsung airnya terbelah. Nah, pada waktu itu pertanda bahwa gelombang besar akan datang. Dan ketika sudah ada tanda angin timur itu, kita langsung minggat dari pantai, karena markas kita pada waktu itu ada di tepi pantai. Banyak orang yang ada yang bermain-main di pantai pada waktu itu, ketika melihat tanda angin timur itu datang, maka mereka segera keluar dari pantai, saudaraku yang ingat. Di sini perantara angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Musa tidak pernah berpikir kalau Tuhan mau membelah laut untuk bisa berjalan ya. Sekarang gini, dalam jarak 10 meter sampai 20 meter dikejar, ketika begitu paling tidak 1,5 juta orang berjalan. Bisa bayangin 1,5 juta orang berjalan dikejar pakai pasukan berkuda. Seberapa cepat orang Israel itu lari menyeberangi laut, laut yang kering itu? Kira-kira kita bisa bayangin larinya kayak apa?
Ya. Padahal di dasar laut banyak bebatuan tuh. Wah, kira-kira tersandung batu nggak kira-kira? Saya bayangin, saking ketakutannya, dia lari di dasar laut itu bisa seperti seorang terbang ya, dari satu batu ke batu lain, lalu gitu kan. Nah, saudaraku, lah bagaimana yang bawa anak, bagaimana yang tua, bagaimana yang membawa hewan, kambing, unta, gak bisa bayangin saya. Perbekalan mereka, tas mereka, koper mereka, ya pakaian mereka, kira-kira dalam kondisi itu masih akan tetap dibawa kan? Atau ditinggal begitu saja? Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menolong orang-orang Israel yang dipimpin Musa melewati laut yang terbelah, laut yang menjadi daratan. Kira-kira laut yang menjadi daratan itu posisinya datar atau apa ini? Posisinya apa? Lembah. Namanya laut, semakin ke tengah semakin dalam. Loh, semakin dalam. Wah, kan salah ini Tuhan. Masa? Wah, sebentar lagi sudah gak ada nyawa itu. Tapi disitulah Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Di saat-saat kritis mukjizat itu terjadi. Jadi jangan berharap ya, ketika engkau minta mukjizat ya, terjadi pada saat-saat engkau sedang happy-happy, lagi seneng-seneng ya. Mukjizat itu ketika saat kritis pertolongan Tuhan datang ya. Tapi ketika kita sedang punya masalah, sedang dalam masalah, berbahagialah. Karena apa? Di balik masalah ada mukjizat. Bukan cari-cari masalah, ya kan? Kalau ada masalah, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Haleluya, ada mukjizat setiap hari. Ya, yang ketiga, saudaraku ya. Bagaimana cara Tuhan menolong bangsa Israel melawan bangsa Filistin? Raja Saul yang gagah perkasa, nyalinya cemen. Dia ibaratnya panglima perang. Kakak-kakaknya Daud, saudaraku yang dikasih Tuhan, tentara-tentara yang terlatih dan handal. Sementara Daud bocah ingusan yang kerjaannya menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Kulitnya kemerah-merah, kalau digigit nyamuk sudah kelihatan banget. Ya, bentol-bentol. Tapi di situ saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana cara Tuhan menolong bangsa Israel dari tantangan Goliat, pendekar Filistin. Apa yang dilakukan oleh Daud yang diremehkan, dilecehkan sama kakak-kakaknya, ya kan? Enggak, aku cuma mau lihat kakak berperang, gitu kan? Kalau misalnya Yawan ya, aku mau ikut koko aja lah, ya. Koko mau kemana, gitu kan? Ibaratnya kayaknya gaya Daud nggak terlalu gagah-gagah amat, ya kan? Karena dia adalah, kalau zaman ini adalah cowok metropolis, ya kan? Yang penampilannya ya tidak semacam tentara dan pasukan dan panglima, ya, santai. Tapi dia masuk ke medan perang di tengah-tengah pasukannya Saul dan kakak-kakaknya. Dia melihat sosok Goliat yang koar-koar itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Singkat cerita, Daud minta izin kepada Raja Saul, ya, walaupun sama kakaknya diejek, kamu bisa apa? Pulang ke sana, lempeng. Kamu bisa apa? Tapi Daud bilang, tenang, tenang. Padahal dia itu siapa? Bisa ngomong tenang, bicara kan? Ya, minta izin untuk menghadapi Goliat. Apa yang dilakukan Daud untuk menghadapi raksasa Goliat? Raja Saul gak berani. Pasukan tentara Israel, Raja Saul yang begitu banyak, cepet, ya, bayangkan orang begitu banyak menghadapi satu orang aja, gak ada yang komentar ketakutan, ya. Tapi Daud yang bocah ingusan itu dikatakan 1 Samuel 17 ayat 40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dia punya tongkat. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Ada apa dengan batu yang licin? Kenapa enggak batu yang besar? Supaya kalau batu yang besar saya lemparkan ke Hizkia langsung jatuh. Kenapa? Yang dicari di situ, dipilihnya dari dasar sungai itu 5 batu yang licin, ya. Dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yang di tempat batu-batu. Rupanya itu memang pekerjaannya ngumpulin batu bulat licin yang ditaruh di kantong gembalanya untuk umban, ya. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah yang mendekati orang Filistin itu, ya. Sementara Goliat membawa tombak penuh dengan baju sirah, semua di besi, ya, ditutup dengan besi, ibaratnya memakai baju anti peluru. Daud dipakaikan pakai pakaian seperti itu, ya. Yang bocah yang dikatakan kemerah-merahan tadi malah kabotan baju sirah. Ya, bayangkan Daud yang gak biasa memakai tameng, ya, apa itu, helm besi, ketopong, ya. Yang beratnya saya kira berat loh, ya kan? Mau pakai helm yang mahal aja berat, bukan helm yang 50-an ribu, ya. Helm yang kok berapa? 700 ribu, berat kan itu kan? Nah, apalagi helm yang 2 juta, lebih berat lagi tuh. Yang berat isi kantong. Ya kan? Itu dia nggak bisa jalan, saudara. Ketika pakai baju sirah dan ketopong itu, dia nggak bisa jalan. Maka dicopotnya, aku nggak biasa seperti ini. Dicopotnya, dia mendatangi Goliat dengan satu kalimat, aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Saudaraku, dipilih, diambilnya batu yang licin itu, taruh di ali-alinya. Kira-kira kemungkinan melesetnya tinggi nggak? Jarak segitu jauh loh. Kemungkinan tepat sasarannya berapa persen? Kan ramalannya kecil. Untuk bisa sekali lempar, sekali umban itu, karena itu kecil. Tapi Daud yang dia pertama lakukan, ya, aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Wah, kalau sekarang dalam nama Yesus, ya, dalam nama Yesus, ya, sekuat-kuatnya, pas, tak. Goliat raksasa langsung mati, nggak pingsan dulu, saudaraku. Goliatnya langsung tak, set, ya, luar biasa kan? Jarak begitu. Itu kalau senapan angin yang ukuran berapa itu? Belum tentu mati toh, karena pelurunya cuma kecil, ya kan? Apalagi kalau cuma kena sini, ya, nancep di tengkorak, nggak tembus, ya.
Tapi batu yang dipilihnya itu batu licin. Kenapa batu licin? Bapak Ibu, ada yang tahu nggak? Kenapa batu bulat yang licin yang dipilih? Kenapa tidak kerongkalan gitu? Ya. Atau anggap saja kalau hari ini dia membawa kelereng. Tahukah saudara, dalam ilmu apa itu? Tekanan udara, gaya apa itu? Seperti pesawat yang dengan kecepatan tinggi. Makanya pesawat itu dibikin moncongnya itu tidak papak, tapi agak lonjong. Ya, kenapa? Bisa melesat dengan secepat kilat, ya, tanpa ada hambatan. Makanya tidak belok-belok. Tapi coba kalau batunya berongkalan, kan bisa belok-belok. Karena kena tampakan angin, tekanan udara. Tapi karena licin dia akan lurus, gitu kan. Nah, itu yang sekolah, yang mempelajari tekanan udara akan tahu bagaimana cara kerja lemparan batu yang licin itu, saudara. Selain dia percaya Tuhan, Daud juga punya pengetahuan bagaimana cara melakukan tindakan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tak sek, ya kan? Hanya dengan batu kayu. Contoh yang berikutnya, bagaimana Tuhan menolong seorang Daniel, ya, yang pada waktu itu dijebloskan ke dalam gua singa, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau yang jelas singa-singa itu nggak dikasih makan supaya ketika ada orang hukuman yang dimasukkan ke gua singa, orang itu langsung ditekan sama yang singa kelaparan. Tapi Daniel adalah dikenal orang yang takut akan Tuhan, ya. Tapi dia divonis, ya, oleh raja hukuman mati dan dilemparkan ke dalam gua singa. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kamu sembah dengan tekun. Perhatikan baik-baik, Allahmu yang kamu sembah dengan tekun. Artinya Daniel tekun, setia, konsisten, ya. Dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja cuci tangan, saudaraku, tidak bisa menolong. Ya, raja cuci. Allahmu yang kamu sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Apakah Daniel ketika dilempar ke dalam gua singa langsung diterkam ceritanya? Apakah langsung diterkam sama singa yang kelaparan? Ya, saya bisa membayangkan, berimajinasi ketika Daniel dilempar ke gua singa yang sedang ada singa-singa yang sedang kelaparan. Ketika melihat Daniel, malah singa-singanya ketakutan, ya. Karena apa di sini? Daniel adalah orang yang menyembah Allahnya dengan tekun. Jadi Daniel ada proteksi Tuhan di situ. Logikanya Daniel mati dimakan singa, tapi faktanya Daniel hidup. Singa-singa tidak mau mendekat. Saudara lihat, cara Tuhan menolong Daniel bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita masuk dalam bahaya, mara bahaya, Tuhan bikin tenang, ya kan? Tenang, ya kan? Tuhan yang bekerja di situ. Contoh berikutnya, saudara, bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu temannya Daniel. Siapa temannya Daniel? Sadrak, Mesak,
dan Abednego. 3 temannya, sahabat karib yang diberikan Daniel jabatan tinggi. Berikan saja kepada teman-temanku itu, jangan aku semua. Daniel itu hebat. Ya, dia itu memikirkan teman-temannya akhirnya menjadi orang-orang penting, petinggi-petinggi kerajaan. Dan di situ ada satu masalah. Ya, pada suatu ketika mereka, ya karena banyak orang iri, sirik, ya tidak suka dengan mereka. Orang baru newcomer langsung punya posisi yang tinggi. Bukankah itu ada di sekitar kita, di sekeliling kita? Kalau ada orang baru dikasih posisi, dikasih jabatan, dikasih pekerjaan, tanggung jawab yang lebih besar, banyak orang yang iri, apalagi orang lama. Padahal orang lama tidak punya kapasitas yang mumpuni untuk melakukan pekerjaan itu. Maka yang terjadi adalah memfitnah, bikin jebakan Batman, seperti yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi ketika orang itu yang Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, dijebloskan ke dalam perapian yang menyala-nyala yang terikat. Karena apa? Disuruh nyembah patung buatan raja, dia tetap ya menyembah Allahnya, Tuhannya. Ya, ditawarin apa aja, kalau kamu mau dikit aja nunduk gitu kan, kamu pasti selamat. Jawab ketiga anak muda ini, enggak. Kalaupun Allah nggak menolong aku, kalau Tuhan nggak menolong aku, akan tetap menyembah Dia. Maka muncullah lagu, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Ya kan? Di bait pertama dan kedua mengisahkan tentang kisah ini, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, perapian yang menyala-nyala. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia. Biasa cuci tangan, dan ketika sudah dicemplungin dia lihat apa yang terjadi. Ya, sudah menjebloskan orang ke dalam penjara, menjebloskan orang ke dalam hukuman, memberikan ACC, menyetujui untuk mencelakakan orang itu. Ya, dikatakan di situ. Ya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia. Ya, Sadrak, Mesak, ya, Abednego, di manakah kamu? Ya, tapi enggak di situ. Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, karena sudah tahu, ya, mereka tahu bahwa mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dilempar ke perapian yang menyala dalam terikat, malah mereka berjalan-jalan di atas perapian yang menyala-nyala. 7 kali lebih panas daripada yang biasanya, sampai yang nyemplungin mati kebakar. Ya kan? Hamba-hamba Allah yang mati, keluarlah dan datanglah kemari. Dipanggil keluar dari perapian yang lalu, keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari. Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego tadinya mengira bahwa dia akan hidup ketika dicemplungin dalam perapian yang menyala? Saya pikir, wah, pasti mati ya. Kira-kira begitu kan? Pada waktu ketika saya dan istri di lampu merah, mana itu? Pasar Wagi, saya tahu persis sudah tidak bisa menghindar dari tabrakan motor itu. Wah, saking kencengnya motor itu menerobos lampu, wah, gak bisa lagi menghindar, pasti ditabrak ini ya. Jadi detik-detik ditabrak itu ya sadar, saudara. Saya membayangkan ya, Sadrak, Mesak, dan pasti mati. Tapi dia terucap dari mulutnya, kalaupun Allahku tidak menolong aku, kalaupun aku harus mati,
aku tidak akan menyembah patung itu. Jadi kekuatannya di mana? Komitmen. Ya. Sama ketika saya dan ini mau ditabrak. Kalaupun ditabrak, saya berpikir mau pasang kaki saudaraku. Tapi kalau saya pasang kaki kena CCTV, saya yang bermasalah. Karena dia yang akan cekak-cekak. Maka yang saya ambil tindakan adalah tetap pada posisi semula dan direlakan ditabrak. Seperti itulah ya Sadrak, Mesak, Abednego dilempar. Sadar dilempar ke dalam api. Tapi yang jadi masalah, saya bukanlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nono, Vivi. Iya kan? Ya, Nononya kuat, tapi Vivinya tidak masalah. Karena itu apa? Mengutip pernyataan Paulus. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Karena disitulah letak penyandaran kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, apa yang menjadi pergumulan hari ini? Bisakah kita melihat pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang kita hadapi minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu? Bagaimana cara Tuhan menolong sehingga kita bisa berkata berkali-kali Kau menolong? Percayakan kita bahwa besok Tuhan pun akan menolong. Cara Tuhan itu ajaib, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagian yang paling terakhir sebelum doa berkat. Maukah kita itu digembalakan? Satu pertanyaan penting untuk menjawab bagaimana kita punya respon di kemudian hari, besok dan besoknya lagi, supaya kita bisa selamat dari bahaya-bahaya masalah-masalah itu. Firman Tuhan berkata, Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Apakah saudara pikir minggu besok itu minggu yang gampang? Bulan ini apakah bulan yang gampang? Ya. Bersediakah tangan kita itu dipegang ya oleh tangan Tuhan? Gak, arep jalan dewe pena bebas. Ya. Ataukah ya Tuhan tuntun ya kan? Atau kita lebih memilih, gak aku mau jalan dewe, risik banget, ngapa sih pegang-pegang? Ada nggak yang kondisinya seperti itu kita? Tuh, coba renungkan sejenak Bapak Ibu. Sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, pemain musik silakan maju ke depan. Apakah kita mau merelakan diri kita digembalakan oleh Tuhan? Bagaimana cara Tuhan menggembalakan kehidupan kita? Apakah kita langsung dipegang oleh tangan Tuhan, atau melalui orang-orang yang Tuhan utus dalam kehidupan kita? Atau kita merasa terlalu dekat dengan Tuhan, aku mau dituntut langsung oleh Tuhan? Coba renungkan Bapak Ibu, apakah benar kita adalah orang-orang yang punya nyali, aku mau dituntun langsung oleh Tuhan, digandeng langsung oleh Tuhan, tanpa perantaraan manusia pun? Benarkah demikian yang terjadi? Atau Tuhan menolong hidupmu melalui orang-orang yang Tuhan percayakan menjadi brother keeper? Tahu brother keeper?
Brother keeper itu adalah apa? Orang yang selalu ada di sisi saudara. Entah saudara kenal, entah saudara nggak kenal, tapi Tuhan tahu cara menolong hidup saudara, tentu dengan cara mengirim orang-orang tertentu mendatangi kehidupan saudara. Tidak, Tuhan tidak langsung, ayo pentas, tonton. Wanita, apakah kita berani? Tuhan, kini tanganku tekulan. Berani. Sepanjang saudara mempercayai Alkitab itu firman Allah, adakah di antara kita hari-hari ini yang langsung Tuhan bicara? Ya, Tuhan bicara. Tuhan bicara melalui orang-orang tertentu, saudara. Ya, melalui orang-orang tertentu untuk menolong hidupmu dan hidupku, memberkati hidupmu dan hidupku. Ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saya memberi waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita benar-benar siap untuk digembalakan oleh Tuhan melalui orang-orang yang sudah dipakai Tuhan untuk menjadi perantara dalam kehidupan kita? Karena dalam mati pun kita tidak bisa berjalan ke liang lahat sendirian. Kita dalam mati pun kita perlu digotong, diantar oleh orang-orang yang Tuhan sudah adakan di sekitar kita untuk memikul kita sampai ke liang lahat. Tidak ada orang mati berjalan sendiri menuju lubangnya. Perhatikan baik-baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semua Tuhan lakukan memakai orang-orang yang Tuhan sudah tentukan. Kasih Tuhan tak terbatas, gelung yang ada di dunia selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku
apa hidup kami. Bagaimana Tuhan sudah menolong hidup kami berkali-kali, sudah kami lewati. Kami tahu Tuhan ada di hari esok. Kami tahu Tuhan ada di masa depan. Dan kami mau belajar Tuhan mempercayakan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kasih dan kemurahan lebih kepada umat-Mu hari ini. Karena kami percaya pada waktu perkenanan itu adalah hari ini, di mana Tuhan berkenan memberikan pertolongan dan penyelamatan. Tuhan sudah menyiapkan pintu yang terbuka bagi pintu-pintu yang tertutup. Sudah menyiapkan jalan keluar karena ada jalan buntu. Tuhan sudah menyiapkan, ya, bagian-bagian organ yang rusak. Kalau orang boleh bilang sakit, tapi Tuhan katakan sudah disembuhkan. Mengucap syukur, kami mau menikmati perjamuan Tuhan. Beri kami kekuatan untuk dapat menikmati berkat kemurahan dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari apa yang ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan bisa bangkit berdiri. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang menuntun kita sepanjang 1 bulan ke depan ini, saya menerima ratapan 3 ayat 22. Kalau bulan kemarin, janganlah kasihmu itu pura-pura. Berarti harus mengasihi dengan segala kesungguhan hati. Hari ini di minggu yang pertama, Tuhan kasih ratapan pasal yang ketiga ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Di ayat yang ke-23,
selalu baru setiap pagi. Percayalah saudaraku bahwa kasih Tuhan tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan. Silakan 3 orang yang menerima firman Tuhan hari ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Ya, itu ayat yang ada di HP-nya Mas Sunggun. Kalau nggak percaya, Bu Cipto tanya Mas Sunggun. Itu ayat yang ada di status WA-nya. Ya, bersukacitalah, senantiasa tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kehidupan saudara. Yang kedua, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4. jangan pernah takut dengan masa depanmu, karena Tuhan sudah ada di hari esok. Yang ketiga, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 4. pengharapanmu akan menjadi nyata jika engkau tetap bertekun di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah menerima roti perjamuan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Percayalah bahwa Tuhan sudah mati disalibkan bagi saudara dan saya. Yang seharusnya saudara dan saya lah yang mendapat hukuman, tapi Yesus sudah melakukan penebusan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Terimalah dan makanlah sebagai tanda iman saudara kepada Tuhan Yesus yang mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga. Dalam berkat nama Yesus, makan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah menerima anggur perjamuan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Percayakah saudara oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh? Segala sakit pecahan sudah Tuhan angkat di kayu salib. Sudah lakukan semuanya, selesai. Tetelestai. Semuanya sudah Tuhan kerjakan. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Terimalah dan minumlah sebagai imanmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Kau sudah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kepada-Mu. Terlebih Tuhan, kami mau dalam waktu 2 bulan ke depan, kami mau punya hati untuk menyiapkan Natal, bahwa kami mau jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Beri kami kekuatan Tuhan untuk menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan itu Maha Kuasa, sanggup memberkati hidupmu dan hidupku hari ini maupun hari besok. Saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ kotak persembahan pembangunan dipasang, tapi per hari ini, per minggu ini, untuk agenda Natal, ya, itu minggu-minggu ke depan diperuntukkan untuk agenda Natal. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapa kita punya iman, kita mau buat apa Natal tahun ini, itu tergantung dengan apa yang ada di isi kotak itu. Jadi hari ini kita mulai minggu yang pertama untuk Natal tahun ini. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan berkat-Nya melalui firman Tuhan dan juga perjamuan kudusnya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada para petugas. Saya persilahkan untuk maju ke depan, dan kepada kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa Surgawi yang sudah memberkati kami dan memelihara hidup kami dengan berlimpahnya. Dan biarlah Tuhan, sukacita kami boleh semakin melimpah hari ini, jika mana kami boleh punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan, taburan yang kami berikan hari ini boleh Engkau terima, dan kami boleh memberinya dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu berdoa selama 2 bulan ke depan untuk mengakhiri tahun ini, bukan hanya sekedar penyalaan lilin, tapi bagaimana hidup kita menyala abangku ya kan? Menyala untuk orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, mulai berdoa, apa yang bisa kita kerjakan untuk. Tapi saya berdoa, saudara di Natal tahun ini pulang nanti bawa berkat. Itu hati seorang gembala. Supaya apa? Semua keluarga menikmati berkat kemurahan Tuhan. Tapi bagaimana dengan saudara? Apakah saudara punya hati dengan orang-orang di luar sana? Hanya saudara yang tahu dan Tuhan yang tahu, saudaraku yang lain. Kita berdoa. Oh iya. Kita berdoa untuk ayah yang sedang sakit di rumah sakit Elizabeth, dan juga Bu Giarto yang tadi pagi mengalami sakit. Juga Mbak Ayu sudah sembuh belum? Mbak Ayu, kita berdoa untuk ketiga orang ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami minta di dalam berkat nama Yesus, kami sebutkan nama Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu untuk bekerja secara seluas-luasnya untuk ayah, untuk Bu Giarto dan untuk Ayu. Tuhan memberikan jamahan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam berkat nama Yesus, sehingga hidupnya bisa Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan. Hidup yang berdampak, hidup yang bermanfaat. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk orang-orang jemaat Tuhan yang lain yang hari ini kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya. Tuhan pilih satu persatu dan Tuhan lawan satu persatu. Dan kami percaya Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, memberikan pertolongan yang nyata. Dan hari ini kami mulai berdoa untuk 2 bulan ke depan, untuk Natal kami tahun ini. Kami rindu Tuhan, Engkau memakai hidup kami, apa yang kami miliki untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah sediakan berkat untuk melakukan banyak perkara. Di dalam berkat nama Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang baru setiap pagi, setiap hari. Bahkan berkat yang tidak lazim, yang tidak pernah kamu lihat, yang tidak pernah kamu dengar dan tidak pernah kamu pikirkan, Tuhan sudah sediakan dan siap deliver